Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Jurnal Bila. Terima kasih buat Bunda dan teman-teman semua yang udah mau mengklik video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan mengasih tips buat kalian semua, khususnya para bunda-bunda atau para mom semua ya, atau bagi siapapun deh ya yang ingin mengatur keuangan keluarganya atau keuangan kalian sendiri ya. Nah, jadi sebelum aku lanjut, aku mau minta tolong kepada kalian semua. Halo, selamat datang di Jurnal Bila. Bagi teman-teman yang baru gabung, perkenalkan aku adalah Nabila. Jadi buat kalian yang belum subscribe, boleh dong kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa kalian harus aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku, kalian bisa langsung hadir. Nah, jadi bunda dan mom serta teman-teman semua nggak mau kan kalau misalnya waktu awal-awal kita gajian itu kita kaya raya, dalam artian masih banyak uang gitu ya. Tapi nanti kalau udah di tengah bulan atau udah di akhir bulan, itu keuangan kita malah merosot banget ya, kan nggak mau seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan belajar sama-sama bagaimana sih cara mengatur keuangan dengan gaji 2.500.000 ya. Kita udah bisa nabung, udah bisa sedekah, udah bisa kasih ke orang tua ya. Ada juga kita bisa menyimpan dana darurat. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pingin belajar sama-sama dengan aku, kalian harus ikutin video ini sampai selesai ya. Just like I was when we were 17. Nah, jadi di sini ini aku mengambil contoh dari keuangan keluargaku ya. Contohnya ini di sini contohnya Pak suamiku itu mendapat pendapatan setiap bulannya adalah 2.500.000. Nah, dengan tanggungan 2 orang anak. Jadi suami, istri dan anak 2 orang ya. Jadi di sini kita harus mencatat dulu apa kewajiban kita ya, pengeluaran pokok kita itu seperti apa dan berapa banyak ya. Ada juga di sini pengeluaran suami, ada juga pengeluaran anak ya. Pokoknya nanti kita akan tulis semua di sini ya. Nah, pastinya pengeluaran setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Nah, jadi nanti bunda-bunda bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi di sini yang pertama aku catat adalah kewajiban pokok. Nah, kewajiban pokok itu apa? Kewajiban pokok adalah kewajiban yang memang benar-benar kalian harus bayar setiap bulannya ya, nggak bisa diganggu-gugat dan nggak bisa diubah-ubah lagi. Jadi contohnya di sini kewajiban pokok aku adalah yang pertama adalah bayar kos ya, karena aku kan ngekos di sini. Mungkin ada bunda-bunda yang juga ngontrak ya, bayarnya setiap bulan. Nah, itu kewajiban pokoknya seperti itu. Atau yang punya rumah sendiri, tanggungannya adalah listrik, air, dan lain-lain. Itulah kewajiban pokok kita. Jadi di sini aku harus membayar kos setiap bulannya sebesar 600.000 rupiah ya. Lalu juga aku harus membayar listrik. Di sini aku taruh per bulannya adalah 100.000 rupiah. Karena airnya aku nggak bayar, udah masuk ke uang pembayaran kos. Jadi aku nggak catat ya, karena memang aku nggak bayar air. Lalu di sini yang ketiga adalah karena Pak suamiku udah keluar dari kantor gitu ya, nggak kerja di kantor lagi. Jadi kita bayar BPJS-nya bukan BPJS yang dari kantor ya, ini kita bayar sendiri. Dan di sini kita bayar untuk 4 orang. Aku pakai yang kelas 3. Jadi setiap bulan kita wajib membayar sebesar 102.000 rupiah. Nah, mungkin pengeluaran bunda-bunda lain juga itu kalian bisa tulis aja kewajibannya semua di sini ya. Lalu kita tinggal jumlahkan ya, berapa pengeluaran kita setiap bulannya kewajiban itu. Nah, jadi di sini kewajibannya harus aku bayar setiap bulannya sebesar 802.000 rupiah. Jadi ini yang kita patokan, kita harus tulis ya. Nah, kalau misalnya bunda-bunda mau memasukkan tabungan
tabungan di kewajiban pokok ini itu kalian bisa masukin ya tabungan di sini. Tapi kalau aku enggak, nanti aku taruhnya di akhir aja. Lalu yang kedua adalah pengeluaran pokok ya. Jadi di sini pengeluaran pokok itu contohnya seperti beras, belanja bulanan, belanja mingguan yang memang pokok ya di rumah tangga kita. Nah, jadi pengeluaran pokok yang pertama yang aku keluarkan adalah uang beras. Jadi di sini karena aku 4 orang, setiap bulannya itu kita bisa menghabiskan 3 karung yang 5 kilo ya, atau bisa dihitung sebanyak 15 kilo. Jadi di sini aku taruh aja 200.000. Lalu yang kedua adalah gas. Kenapa aku taruh gasnya itu hanya 50.000? Karena aku pakai gas yang 5,5 kilo yang every gas itu, karena nggak setiap bulan ganti ya. Aku di sini minimal 3 bulan aku ganti, jadi aku taruh 50.000 aja setiap bulannya. Lalu belanja bulanan. Nah, belanja bulanan ini udah termasuk sabun, pampers anak-anak semuanya ya, karena anakku kan alhamdulillah udah jarang pakai pampers lagi. Jadi di sini aku taruh 200.000 untuk belanja bulanan ya. Belanja bulanan kayak apa tuh namanya, bumbu dapur itu aku udah masukin ya ke bumbu dapur kayak Royco yang bulanan, itu aku masukin deh ke belanja bulanan ini. Lalu untuk belanja mingguan seperti sayur-sayuran, lauk pauk untuk makan, aku di sini taruh per minggunya adalah 100.000. Jadi untuk 4 minggu, 1 bulan 4 minggu itu aku taruh di sini 400.000 rupiah ya. Dan aku nggak lupa ini kenapa aku tulis lain-lain. Ini adalah sebagai cadangan ya, takut ada yang kurang atau gimana gitu, kita nggak usah ngambil dari tabungan ya. Jadi kita ambil aja dari lain-lain kalau misalnya dana yang kita butuhkan untuk belanja pengeluaran pokok itu kurang ya. Nah, jadi di sini Bunda bisa tambahkan berapa pengeluaran pokok bunda-bunda semua ya. Jadi aku saranin buat bunda-bunda semua untuk belanja bulanan, belanja mingguan itu kalian nggak boleh di luar budget ini ya. Kalian harus hitung apa yang benar-benar udah habis dan apa yang benar-benar udah dibutuhkan, supaya nanti pengeluaran kita itu nggak beda gitu ya sama pencatatan keuangan kita ini. Jadi di sini total pengeluaran pokok aku setiap bulan adalah 950.000 rupiah ya. Mungkin Bunda dan teman-teman rumah tangga kita berbeda, kebutuhan juga berbeda, pasti pengeluaran pokoknya itu berbeda ya. Nah, jadi di sini selanjutnya itu aku mencatat pengeluaran suami. Kenapa? Karena memang suami juga pasti butuh pengeluarannya. Salah satunya adalah bahan bakar bensin gitu ya, BBM gitu ya, BBM suami kalau mau pergi kemana-mana ya. Cuma kalau uang makan di luar atau apa itu nggak aku taruh ya, nggak aku taruh di sini karena memang biasanya pak suamiku itu walaupun keluar pasti balik makannya itu di rumah ya. Untuk uang jajan lainnya itu aku pisahin sendiri ya. Nah, jadi di sini aku menaruh pengeluaran suami BBM-nya itu aku taruh sebesar 200.000 rupiah ya. Mudah-mudahan aja cukup ya. Lalu di sini ada juga pengeluaran anak ya. Jadi pengeluaran anak ini itu bisa seperti jajan anak ya, atau uang mereka pergi ke sekolah ya. Pokoknya kan, tapi kan cuma karena sekarang kan sekolah lagi libur, jadi mungkin anak-anak nggak upah pergi ke sekolah itu nggak ada ya. Jadi mungkin jajan aja ya. Jadi di sini aku taruh untuk anak-anakku buat mereka jajan atau beli buah ya, karena anak-anak suka jajan buah gitu ya. Ini aku taruh aja sebulannya itu aku taruh 100.000 rupiah ya. Jadi jajan mereka itu bunda-bunda harus batasi. Kalau misalnya ada makanan besar, mereka makannya banyak ya, atau ada buah-buahan, itu bolehlah kalian kasih buah-buahan dan dikurangi jajan-jajanan yang ada di warung-warung ya. Nah, jadi ini udah aku tulis semua. Jadi untuk yang tadi ya, yang tadi di mana kebutuhan bulanan itu skincareku atau semuanya itu udah aku masukin di situ ya. Jadi yang aku bilang tadi itu belanja yang memang benar-benar kita butuhkan aja. Nah, jadi ini aku tambahin dari kebutuhan kewajiban, pengeluaran pokok, pengeluaran suami, pengeluaran anak. Jadi total pengeluarannya yaitu adalah
sebesar Rp2.052.000 ya untuk semuanya. Nah, jadi dari yang tadi dadaku adalah 2.500.000 dikurangi dengan 2.052.000, ini pasti masih ada sisanya ya Bun ya. Nah, dari sisa itu kalian bisa untuk sedekah ya, keluarkan untuk sedekah dulu karena sedekah itu memang penting. Dan kalian juga bisa kasih ke orang tua atau kasih ke adik-adik ya. Ada juga kalian bisa masukkan ke dana darurat ya, dan untuk menabung ya. Jadi di sini aku tulis semuanya. Nah, di sini karena aku naruh tabungannya itu dari dana sisa ya, kalian juga bisa masukin tabungan ke kewajiban ya. Pokoknya terserah bunda-bunda bagaimana mengaturnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mengatur keuangan ala jurnal Bila ya. Jadi ini aku totalin semuanya, lalu aku tinggal bagi-bagi aja deh, berapa untuk sedekah, berapa untuk nabung, berapa untuk kasih ke orang tua, atau mau simpan untuk dana darurat ya. Pokoknya terserah bunda-bunda semua bagaimana cara mengaturnya ya di sini. Tapi intinya pengeluaran kita harus kita catat semaksimal mungkin ya, dan jangan sampai belanja di luar dari budget ini semua. Terima kasih buat bunda-bunda yang udah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda dan teman-teman semua yang sedang mencari inspirasi bagaimana sih mengatur keuangan dengan gaji 2.500.000, memiliki 2 orang anak, bisa sedekah, bisa kasih ke orang tua, dan juga bisa menabung ya. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dimengerti dari video ini, kalian boleh tulis aja komentar di kolom komentar. Atau buat bunda-bunda yang pingin tanya ya, bagaimana cara mengatur keuangan kalian, atau ada masukan dari kalian ingin nanya-nanya bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga, atau pingin dibuatkan gitu simulasi pendapatan kalian untuk cara mengatur keuangan, itu kalian bisa ya tulis di kolom komentar, atau kalian bisa langsung aja DM di Instagram aku Jurnal Bila. Dan jangan lupa kalian harus follow juga Instagram aku ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai di detik-detik ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh dong kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa kalian harus aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian bisa langsung hadir. Dan buat teman-teman yang suka video ini, kalian bisa like, kalian bisa komen, dan bisa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Jurnal Bila yang selanjutnya. Assalamualaikum.